Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk upload video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan memang satu-satunya ibadah kata para ulama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima di langit adalah salat. Sementara ibadah yang lain semuanya di bumi. Semulia apapun ibadah itu semuanya Jibril alaihissalam yang membawanya dari langit. Tapi salat Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang secara khusus untuk datang ke langit. Dan sudah masyhur kisahnya tentang Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah beliau merasa sedih sekali. Dikenal dengan amal huzun, tahun kesedihan. Karena pada tahun itu Nabi SAW kehilangan dua orang yang dicintainya. Pertama Abu Talib pamannya yang selama ini mendukung dakwanya dan meninggal dalam keadaan kufur. Sementara yang kedua adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang sangat luar biasa pengorbanan cintanya, kasih sayangnya, pengorbanan hartanya. Dan telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak dari Nabi yang mulia, 6 orang anak. Akhirnya meninggal pada tahun itu dan dikenal dengan tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kejadian besar. Yang pertama kejadian masuk Islamnya jin Nusaybin. Jadi ada jin dari wilayah Irak namanya wilayah Nusaybin. Jumlahnya banyak dan jin ini cara berimannya cuma mendengarkan ayat yang sudah beriman dasarnya kepada risalah Nabi sebelumnya, lalu mereka beriman, lalu mereka langsung menjadi da'i di kaumnya, gitu kan. Kemudian yang kedua kejadian Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW dinaikkan ke langit dan menerima perintah sholat. Tentu panjang lebar ceritanya. Yang kita ingin titik beratkan bukan kisah Isra Mi'rajnya, tapi bagaimana Nabi SAW menerima perintah sholat itu di langit dan ibadah yang lain adanya di bumi. Salat ini didefinisikan oleh para ulama adalah gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat sebagaimana kita tahu banyak sekali jenisnya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib dimulai dari yang paling afdal adalah 5 waktu salat. Kemudian diikuti dengan salat Jumat. Kemudian datang setelahnya salat-salat yang mendekati wajib atau lebih tepatnya fardu kifayah. Wajib tapi tercukupkan dengan siapapun yang mengerjakan. Misal kalau sudah ada segelintir muslimin yang kerjakan maka hukumnya sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang kerjakan maka sifatnya wajib. Seperti sholat istisqa, minta turun hujan. Seperti sholat gerhana, sholat khusuf dan kusuf. Kemudian seperti sholat jenazah. Ada yang sunnah sangat ditekankan. Seperti sholat tahajud, sunnah muakkad namanya. Tahajud, sholat duha, sunnah rawatib. Sholat-sholat qabliyah dan ba'diyah. Ini semua sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian ada juga sholat yang nafilah. Nafilah artinya tambahan. Seperti masuk dalamnya ada ulama yang merincikan seperti sholat taubat, sholat wudu. Ini sholat tambahan. Itu kurang lebih definisi sholat dan macam-macamnya. Baik. Kita fokus kepada sholat yang ditekankan di sini yang membuat seseorang itu berbuat dosa besar kalau dia meninggalkan sholat yang wajib. Sholat yang wajib. Dan meninggalkan sholat ini teman-teman ada dua hukum. Ada yang sampai pada tingkat kufur. Ini orang yang ini bangkang. Nggak ada perintah sholat. Dia bangkang. Maka ini sudah sampai pada tingkat kufur. Dia harus mengurangi syahadatnya. Kalau dia meninggalkan sholat malas-malesan. Kapan dia mau dia sholat, kapan dia tidak mau enggak, kapan diawasin dia sholat, maka ini hukumnya dosa besar. Imam Adzabi mengatakan meninggalkan sholat diangkat pertama dalil oleh beliau surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka, jadi ada orang-orang kalau tidak sholat, maka apa yang terjadi? Akan datang generasi juga yang tidak sholat. Keduanya buruk nih.
Pengganti yang jelek akan lahir dari orang-orang yang tidak sholat tadi, karena penggantinya juga generasi mereka nanti akan menyia-nyiakan sholat. Dan akhirnya setiap orang yang menyia-nyiakan sholat akan menuruti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kesusahan hidup. Kecuali orang yang sempat taubat, lalu beriman kepada Allah, lalu beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang nanti kalau meninggal akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Maksudnya adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata ulama tafsir adalah orang-orang yang sengaja menunda-nunda salat sampai keluar dari waktunya. Ini masuk dalam ancaman. Atau orang yang sengaja malas mengerjakan sholat kecuali kalau dilihat oleh orang atau diawasi, maka masuk dalam ancaman surah Al-Ma'un tadi. Juga orang-orang yang tidak sholat kalau meninggal tidak sempat taubat, walaupun itu dia hanya malas-malesan, dipastikan akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana para malaikat penjaga neraka Saqar, ada neraka khusus untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat, namanya neraka Saqar. Dikatakan, masalakakum fi Saqar, qalu lam naku minal musallin. Para malaikat nanti akan bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka tadi, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Maka mereka sendiri menjawab, mengatakan, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nabi kita Muhammad SAW menekankan sekali sholat dan menjadikan tolok ukur kesolehan seseorang dan perbedaan dasar antara keimanan dan kekufuran adalah sholat. Sabda beliau yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Iman, An-Nasai juga menyebutkan dalam Kitabus Shalah dan beberapa perawi hadis yang lain. Kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian dan perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang yang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Maksudnya di sini secara membangkang atau jahdan. Di antara solat-solat itu, ada juga hadis yang lain berbunyi, bainal abdi wa bainasy syirki tarkus shalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Antara seorang hamba dengan kemusyrikan, dengan dosa-dosa berat yang bisa membuat kekal di neraka adalah meninggalkan solat. Artinya orang yang rutin menjaga solat, dia akan jauh dari kemusyrikan. Di antara hadis yang lain juga disebutkan, riwayat Imam Ahmad dan Al-Mundhiri, juga Al-Baihaqi, dan mereka semua menilai hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia telah mencabut jaminan Allah dari dirinya. Atau dalam makna lain, sungguh jaminan Allah agar dia bisa mendapatkan rezeki pada hari itu, selamat pada saat dia meninggal masuk ke dalam surga, tercabut karena tidak sholat lagi. Kemudian di antara sholat 5 waktu itu, sholat yang paling afdal adalah sholat asar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah selalu salat-salat kalian, terutama yang diwajibkan, terutama ya, lagi ditekankan lagi salat yang pertengahan. Kata ulama pertengahan adalah asar, yang lebih kuat pendapat adalah asar karena waktu pagi itu dihitung subuh dan duhur, dan waktu petang dihitung maghrib dan isya, maka asar berada di tengah-tengah. Juga ada hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibus Shalah. Kata Nabi SAW, man fatathu salatul asri habita amalu. Barang siapa yang luput melaksanakan sholat asar, maka dalam bentuk pengingkarannya, memang dia tidak mau sama sekali mengerjakannya, maka amal ibadahnya yang lain akan dihapus atau gugur, akan menggugurkan semua ibadah dia yang lain. Kemudian saya ingin titik beratkan di sini kepada teman-teman, masalah sholat ada juga hal-hal yang ingin saya tambahkan yang harus diperhatikan. Seperti misalnya usahakan selalu sholat di awal waktu, maksimalkan itu. Jadi usahakan dijadwalkan, ya. Lebih penting, bahkan dijadikan sebagai momen lebih penting daripada makan pada saat kita lapar.
yaitu dengarkan azan sudah ada di masjid, terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan sudah standby tentu di sejadahnya. Kalau di masjid-masjid, kalau musala kantor, kalau rumah dia di rumah ya dia di rumahnya, gitu kan. Maka harus maksimal, usahakan azan, tidak ada aktivitas yang lain. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim kalau sudah mendengarkan azan mereka berhenti dari segala aktivitas, tidak ada lain yang dikerjakan. Mereka langsung menuju ke sholat karena itu panggilan dari Allah. Hadis Bukhari berbunyi, Nabi SAW mengatakan, pada saat ditanya amal apa yang paling Allah cintai, maka beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Kemudian hadis yang lain juga, dan saya sarankan teman-teman lakukan walaupun sekali seumur hidup nih. Kata Nabi SAW, siapa yang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Insya Allah tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah memungkiri janji, dan tidak akan pernah juga dia mengkhianati amanah. Yang kedua teman-teman sekalian, usahakan dalam sholat menghadirkan kehusyuan, konsentrasi. Khusyuk ini wajib, namanya tumakninah, ketenangan dalam sholat. Dimulai dari tenangnya seseorang mengucapkan bacaan, gerakan, melakukan gerakan, jadi Allahu Akbar dengan tenang. Lalu kemudian mulai dari membaca iftitah, dia menikmatin bacaannya, nikmatin kalimatnya, karena per hurufnya, kata ulama, apa yang diucapkan dalam sholat dan pergerakannya ada nilai pahalanya. Jadi pertama usahakan awal waktu, gitu kan? Dan dari 5 waktu sholat ini usahakan 5 waktu sholat semuanya tidak kehilangan, terutama subuh. Subuh itu terutama. Biar tidurnya begadang, bunyiin beker, taruh dekat kuping, gitu kan? Harus saya bangun, gitu kan? Jangan sampai kehilangan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, khusus subuh disebutkan, berjamaah di masjid, dia akan dibawa naungan Allah sampai subuh besok. Nggak akan celaka, nggak akan diganggu orang, dan seterusnya. Gitu kan? Nggak akan diganggu oleh syaitan. Gitu kan? Akan dilindungi, dalam hadis yang dikatakan akan dilindungi dari segala keburukan termasuk syaitan. Yang kedua tadi saya sudah bilang, bagaimana seseorang itu konsentrasi dan khusyuk. Gitu kan? Yang ketiga, melakukan gerakan sholat secara khusus. Kita bahas masalah gerakan sholat sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Jadi jangan sampai gerakan sholatnya salah, gitu kan.